dosen, latar belakang pendidikan orang tuanya adalah sekolah dasar, sehingga otomatis dorongan orang tua kepada siswa untuk belajar itu rendah. Dua itu. Terus yang ketiga ada satu lagi, ditambah dengan kondisi sekarang yang setelah 2,5 tahun siswa belajar dari rumah atau belajar pribadi, di mana dengan kebiasaan siswa belajar dari rumah tanpa ada pengawasan dengan guru, terus bisa belajar sambil tiduran, bisa belajar sambil jalan-jalan, bisa mengumpulkan tugas selama 24 jam, ya otomatis hal ini juga yang menyebabkan motivasi siswa itu menjadi rendah ketika sekarang sudah mulai diberikan tatap muka, itu tantangan yang luar biasa ya, untuk mengembangkan keinginan siswa bagaimana belajar berdisiplin waktu mulai dari jam 7 sampai jam 15.30. Nah itu kan tadi ya Bu ya, latar belakang rendahnya minat motivasi belajar siswa. Kalau misalnya ini faktor-faktor yang latar belakangnya tadi Bu, apakah salah satunya ada pengaruh dari sistem zonasi nggak Bu? Kan misalnya bisa kita lihat beberapa tahun ke belakang itu kan benar-benar yang pengen masuk ke sini tuh gitu Bu, pada favorit gitu ya Bu, tapi kan sekarang sudah diberlakukan sistem zonasi, apakah berpengaruh Bu? Pengaruhnya ada, tapi kalau menurut saya tidak terlalu dominan gitu. Karena kalau diperhatikan ketika masa sebelum zonasi dan setelah PPDB dengan sistem zonasi tidak jauh berbeda dengan kita indikatornya adalah siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, jadi tidak terlalu besar gitu. Ada gitu ya, karena sekarang kan otomatis yang masuk ke SMA Cikalongwetan itu siswa yang berprestasi kan jadi kurang ya. Kalau dulu kan standarnya adalah dari prestasi. Kalau sekarang adalah siswa, bahkan siswa yang tidak mungkin yang sangat rendah secara kemampuan akademis akhirnya bisa masuk karena kebetulan rumahnya dekat kan gitu. Tapi sebenarnya tidak signifikan terhadap tadi ya rencana berikutnya melanjutkan ke perguruan tinggi gitu kan. Jadi ada tapi ya, sedikit ya. Gitu. Nah menurut Ibu bagaimana upaya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik ini? Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, yang pertama itu adalah pendekatan yang harus dilakukan oleh semua stakeholder yang ada di sekolah ini, mulai dari guru, BK, wali kelas terhadap siswa tersebut gitu ya. Dari contohnya misalkan kalau guru misalkan bagaimana mengajar di dalam kelas yang menyenangkan gitu, salah satunya adalah untuk meningkatkan sehingga siswa itu asik belajar di dalam kelas gitu kan gitu. Wali kelas juga pendekatan dengan sering mewawancarai, berdiskusi, coaching tentang bagaimana siswa itu belajar, rencana ke depannya seperti apa, termasuk BK juga pendekatan secara psikologisnya, minat dan bakatnya kan gitu. Itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan motivasi siswa, selain pendekatan-pendekatan yang dengan cara terutama adalah yang terpenting adalah pendekatan secara agama gitu. Secara agama memberikan penekanan bahwa yang namanya mencari ilmu itu adalah merupakan sebuah kewajiban gitu kan, dan belajar itu sepanjang hayat itu adalah pendekatan yang penting gitu. Tadi pendekatan secara agama dan pendekatan secara psikologis dan sosial. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Ibu sebagai Wakasek Kurikulum di sini sudah